E-government diartikan oleh berbagai pihak secara berbeda-beda. Jadi secara internasional tidak ada satu definisi, tetapi masing-masing negara memiliki definisi. Di Indonesia sendiri, implementasi e-government sering dilihat sebagai bentuk implementasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan. Itu dari pendekatan teknologi, karena TIK di awal. Selanjutnya berkembang bahwa TIK menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga e-government kemudian diterjemahkan bahwa e-government merupakan penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan TIK, jadi fokusnya pada pemerintahan. Tetapi masih selalu terpisah antara pemerintahan dan TIK, bukan sesuatu yang melebur. Oleh karena itu kami membangun sebuah definisi baru bahwa e-government atau SPBE merupakan proses rekayasa pemerintahan dan pelayanan publik melalui rekayasa TIK. Jadi rekayasa tentu saja dalam konteks yang positif ya, bukan dalam konteks negatif, tetapi merupakan bagian dari agile organization sebagai agile pemerintahan melalui penerapan TIK. Itu definisi atau pemahaman tentang e-government yang kami bawa dalam penyelenggaraannya di Indonesia. Di Indonesia penerapan e-government dilaksanakan secara pulau-pulau, masih pulau-pulau. Jadi setiap kementerian, setiap lembaga negara non-kementerian, mereka sampai dengan pemerintahan daerah, mereka masih menerapkan pulau-pulau informasi. Masing-masing mengembangkan dari hulu sampai hilir sistem informasi pemerintahan mereka, e-government mereka. Akibatnya apa? E-government nasional menjadi susah terwujud karena ada ribuan pusat data, ada ribuan aplikasi dan database. Yang notabene akhirnya aplikasi dan database itu tersebar pada ribuan pusat data atau ruang server. Jadi ketika mau disatukan menjadi suatu pekerjaan yang sangat berat dan mungkin hampir mustahil untuk dilakukan. Tantangan kita adalah bagaimana menyatukan pulau-pulau informasi yang tersebar pada kementerian, lembaga, pemerintahan daerah dari mulai provinsi, kabupaten, bahkan desa, supaya seluruhnya bisa terintegrasi jadi satu, bisa saling mewarnai, harapannya publik juga bisa menikmati manfaatnya dengan pelayanan yang terpadu. Tidak harus datang dari satu pintu ke pintu yang lainnya, dari satu instansi ke instansi lainnya, sudah diambil datanya di sini, ambil datanya di sini lagi. Harapannya itu bisa menjadi satu. Peran Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan di dalam e-government merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE, atau istilah lazimnya adalah e-government. Peran Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan merupakan bagian dari ICT Service Provider di bawah Kementerian Kominfo. Juga sebagai sistem integrator dari seluruh instansi pemerintah di Indonesia, dari seluruh layanan yang ada di pemerintah Indonesia, dari seluruh infrastruktur yang ada di pemerintah Indonesia, baik untuk kepentingan pemerintahan maupun bagi penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya, perannya juga di bidang keamanan informasi, penyediaan infrastruktur, penyediaan big data analitik dan kecerdasan buatan, termasuk menjadi pusat interoperabilitas bagi layanan e-government di seluruh Indonesia. Ada beberapa fungsi yang diberikan kepada Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan melalui Perpres SPBE dan melalui penugasan dari Kementerian Kominfo. Di antaranya yang pertama, yang utama adalah penyediaan infrastruktur SPBE. Ada 3 jenis infrastruktur yang dijalankan oleh Kementerian Kominfo dan dalam hal ini Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan. Yang pertama adalah penyediaan pusat data nasional.
Yang kedua adalah penyediaan jaringan intra pemerintah atau Government Secure Network yang menghubungkan sistem-sistem elektronik antar instansi pemerintah di Indonesia baik pusat maupun daerah. Yang ketiga, menyediakan sistem atau pusat interoperabilitas nasional yang menghubungkan antara instansi A dan instansi B. Mereka punya layanan supaya mereka bisa terpadu, saling berbicara. Penugasannya diberikan kepada Kominfo dan kami jawab dengan bentuk pusat interoperabilitas nasional. Selanjutnya, kita juga ditugaskan oleh Perpres untuk melakukan konsolidasi data yang tersebar di sekian banyak pusat data. Ada 2.700 pusat data, ada 27.400 aplikasi tersebar. Tugas kita adalah mengkonsolidasi, menyatukan data-data tersebut supaya jadi satu secara nasional di dalam pusat data nasional. Kemudian Kominfo dalam hal ini Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan juga ditugaskan untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi yang saat ini tersebar di seluruh kementerian dan lembaga sampai dengan pemerintah daerah, agar aplikasi yang tadinya banyak cukup menjadi hanya satu saja. Kita ambil contoh sistem kepegawaian, sistem personalia yang tadinya ada lebih dari 900 aplikasi, kita dorong hanya ada satu aplikasi digunakan secara bersama-sama oleh seluruh pemerintah Indonesia. Sistem kearsipan misalnya juga begitu, yang tadinya ada lebih dari 600 aplikasi, sekarang hanya ada satu aplikasi. Yang sekarang sedang berlangsung ada banyak aplikasi, lebih dari 40 aplikasi yang sedang kita satukan. Hari ini pun juga sedang dilakukan integrasi sistem perizinan terpadu, yang tadinya ada lebih dari 600 aplikasi perizinan pusat maupun di daerah, sekarang hanya akan ada satu aplikasi nasional dipakai oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Itu dalam konteks pengembangan aplikasi cloud, aplikasi berbasis cloud computing. Kemudian Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan juga ditugaskan untuk mengawal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya untuk urusan Kominfo, khususnya untuk urusan e-government. Di sana kita punya beberapa program, diantaranya ada Smart City, ada Smart Province, ada Smart Village, dan ada Smart Tourism. Dan berikutnya kami juga diberikan tugas untuk melakukan pembinaan teknis bagi kalangan pemerintah maupun non-pemerintah terkait dengan penggunaan aplikasi e-government untuk para operator di kalangan pemerintah dan bagi masyarakat. Dengan kerjasama antara pusat dan daerah yang kebetulan juga menjadi bagian dari kewenangannya Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, maka kerjasama pusat dan daerah bisa terjalin dengan sangat baik. Yang juga tidak kalah pentingnya dalam penyelenggaraan e-government, Direktorat Lab juga mendapatkan tugas untuk menyelenggarakan analitik data, big data analitik dan kecerdasan buatan bagi pemerintahan Indonesia, bagi e-government di Indonesia. Dan itu juga menjadi pekerjaan yang tidak mudah, karena bukan hanya menganalisa data, tetapi melalui program Satu Data Indonesia yang juga diturunkan kepada Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, kita juga diminta untuk memastikan validitas dari data-data pemerintah tersebut. Banyak sekali program unggulan. Yang pertama adalah kita harus mengkonsolidasikan 2.700 pusat data dan ruang server yang ada di tingkat kementerian, lembaga sampai dengan pemerintah daerah hanya menjadi kurang lebih 5-10 unit saja seluruh Indonesia. Itu tantangan besar dan itu menjadi perhatian kita semuanya secara nasional. Yang kedua, penyediaan jaringan intra pemerintah agar komunikasi antar pemerintah menjadi aman, baik komunikasi data, komunikasi suara, dan sebagainya. Kemudian Direktorat Laib juga dimandatkan, ditugaskan untuk melakukan pengembangan dan harmonisasi aplikasi-aplikasi umum. Aplikasi umum ini aplikasi yang dipakai oleh banyak instansi, baik untuk pusat, provinsi, kabupaten kota, termasuk yang diakses langsung oleh masyarakat. Yang tadinya ada banyak aplikasi, tugas kita adalah membuat hanya ada satu aplikasi secara nasional, sehingga kita lebih efisien, menjadi lebih aman, dan menjadi lebih terpadu. Kemudian kita juga ditugaskan untuk mengawal penyelenggaraan Smart City, baik program 100 Smart City, kemudian
Smart City pada kawasan wisata prioritas dan super prioritas, juga Smart City pada kawasan ibu kota negara baru yang kita akan segera pindah ke sana. Direktorat Layanan Aplikasi Informatika merupakan lembaga eselon 2 di bawah Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo. Pada Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan terdapat 5 subdirektorat. Yang pertama menangani infrastruktur SPBE, yang kedua menangani pemerintahan daerah, di mana Smart City, kemudian Smart Tourism itu ada di sana. Yang ketiga, direktorat yang menangani sistem perekonomian nasional, terutama di bidang IT, e-government. Keempat, direktorat yang menangani kemaritiman dan sumber daya manusia. Dan yang kelima, subdirektorat yang menangani Polhukam, yang tugasnya diantaranya menangani tentang Kementerian Dalam Negeri, kehakiman, dan sebagainya. Ya, tujuan besar yang utama adalah menyatukan negeri yang saat ini terpisah dengan pulau-pulau informasi di seluruh Indonesia menjadi NKRI yang sebenarnya dalam dunia nyata maupun dalam dunia siber. Yang kedua, untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang terbaik. Kita tidak boleh kalah dengan negara lain. Kita tidak boleh kalah untuk memberikan kemudahan bagi kehidupan warga negara kita. Segala cerita yang ada di luar negeri harus kita buat lebih baik di Indonesia dengan gadget yang ada di tangan masyarakat kita. Kita harus bisa menyajikan penyelenggaraan pemerintahan yang terbaik, administrasi pemerintahan yang terbaik dengan pemanfaatan TIK. Tidak lagi ada korupsi, tidak ada lagi ada resistensi, tidak ada lagi yang disembunyikan, semua transparan. Pasti ada tantangan cukup banyak ya sebenarnya, dari mulai resistensi, kemudian dari mulai ketidakpahaman dari para pengambil kebijakan, terutama di tingkat operasional, kemudian hambatan dari masyarakat sendiri yang belum aktif menggunakan layanan-layanan yang sudah disediakan oleh pemerintah melalui TIK, masih banyak yang datang ke loket. Kemudian hambatan dari keamanan informasi, di mana beberapa layanan pemerintah seperti Peduli Lindungi, perizinan, lelang barang dan jasa, di antaranya begitu, itu juga masih banyak mendapatkan serangan-serangan dari para penjahat siber. Kemudian di internal sendiri kita juga harus mengakui bahwa belum semua ASN, belum semua komponen personil yang ada dalam pemerintahan mereka memahami soal IT, belum memahami soal teknis, bahkan awareness tentang security pun juga kadang-kadang masih belum merata, masih lemah, sehingga risiko-risiko keterlambatan penyelenggaraan e-government, risiko keamanan informasi yang berasal dari dalam itu juga masih ada. Tetapi kita tidak menyerah dengan kondisi seperti itu. Dengan dukungan Bapak Presiden, dengan dukungan Bapak Menteri, Bapak Dirjen yang sangat luar biasa, saya yakin segala tantangan itu bisa diatasi. Dan sejauh ini sudah banyak yang sudah bisa diatasi. Nah, ini yang penting. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh Direktorat Laib cenderung sedikit revolusioner. Kenapa? Karena memang kita memerlukan percepatan-percepatan. Percepatan yang pertama adalah mengkonsolidasikan 2.700 pusat data dan ruang server yang begitu banyak tersebar di seluruh Indonesia hanya menjadi 5-10 saja pusat data yang menjadi satu ekosistem terpadu. Itu menjadi hal yang tidak mudah karena data kita tersebar, kita harus konsolidasikan. Yang kedua adalah bagaimana kita mengintegrasikan layanan-layanan. Ada aplikasi sejenis yang sama di seluruh Indonesia. Setiap kementerian membuat aplikasi yang sama. Kita ambil contoh kepegawaian, kearsipan, perizinan, pengaduan, seluruh instansi bikin. Jumlahnya ratusan.
Tantangannya adalah bagaimana kita mempercepat informasi. Yang dilakukan adalah kita buat aplikasi umum, satu aplikasi yang bisa dipakai oleh seluruh instansi pemerintah di seluruh Indonesia, dan secara bertahap kita matikan aplikasi-aplikasi yang lama. Sehingga untuk perizinan cukup ada satu aplikasi saja. Untuk layanan kepegawaian cukup ada satu aplikasi saja. Untuk layanan kearsipan, untuk layanan kependudukan, untuk layanan lelang barang dan jasa, untuk layanan kesehatan, layanan puskesmas, tidak perlu banyak aplikasi, cukup buka puskesmas.go.id, hanya ada satu untuk layanan puskesmas dimanapun di seluruh Indonesia. Itu yang menjadi tantangan yang sedang kita lakukan untuk percepatan transformasi penyediaan aplikasi umum. Yang berikutnya adalah penyediaan cloud computing, bukan hanya pusat data, tetapi kita harus bisa mencegah pembangunan teknologi sejenis yang nanti bakal bisa membuat data kita juga tercerai-berai lagi. Contohnya apa? Kementerian, lembaga, dan Pemda sedang berlomba-lomba membangun Big Data Analytic, teknologi Big Data Analytic. Bisa dibayangkan kalau satu instansi memerlukan dana 100 miliar untuk membuat teknologi Big Data, maka kita menghabiskan uang sekitar 50 triliun. Tetapi dengan kita bangun satu aplikasi Big Data as a Service, Cloud Computing Big Data, maka mungkin kita memerlukan biaya kurang lebih 1 triliun yang bisa digunakan untuk seluruh instansi pemerintah. Mereka tinggal membuat algoritma skrip untuk menganalisa data. Tetapi teknologi analisanya disediakan oleh Kementerian Kominfo, dalam hal ini oleh Direktorat Layanan Aplikasi Informatika. Yang kemudian selanjutnya bisa digunakan untuk membangun artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam birokrasi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang rutin bisa dibantu oleh teknologi. Masyarakat tidak perlu menunggu jam kerja pegawai. Kapanpun masyarakat perlu bantuan pemerintah, sudah ada. Kenapa? Karena kecerdasan buatan sudah beroperasi. Sehingga mereka tidak perlu menunggu loket buka atau pegawainya ada, responnya baru ada. Kapanpun masyarakat memerlukan layanan, teknologi e-government sudah siap. Itu transformasi yang coba untuk kita melakukan percepatan sebagai bagian dari roadmap transformasi digital Indonesia. Harapan saya kepada masyarakat adalah masyarakat harus menjadi bagian yang penting, menjadi bagian yang aktif, yang proaktif dalam penyelenggaraan e-government di Indonesia. Masyarakat harus menuntut untuk bisa dilayani dengan baik kepada pemerintah daerahnya khususnya yang secara langsung ada di depan mereka. Dorong pemerintah daerahnya supaya bisa menerapkan e-government secara lebih cepat dengan kerjasama dengan Pemda lain, provinsi lain, bahkan dengan pusat. Masyarakat tidak boleh diam, masyarakat boleh menuntut dong pemerintahnya supaya menjadi lebih maju. Dalam aspek arus informasi yang begitu deras masuk di Indonesia, masyarakat harus mulai cerdas, harus mulai mengerti bahwa dunia sudah begitu terbuka, borderless, sudah tidak ada lagi batasan-batasan. Begitu banyaknya informasi yang masuk ke seluler kita barangkali. Kita harus bisa memilah, kita harus bisa memahami mana yang bisa kita sharing, mana yang bermanfaat untuk ilmu kita, mana yang bermanfaat untuk produktivitas. Kalau bisa informasi itu menjadi menghasilkan nilai tambah untuk produktivitas kita. Bisa menghasilkan sesuatu. Minimal bisa menjadi kesempatan kita untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, untuk menyalurkan kreativitas, inovasi, sehingga selalu memberikan nilai tambah dan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi bangsa kita.